Hai Mom and Kids, kembali lagi dengan saya Dewi, Okupasi Terapis Pelangi Center Ponorogo. Pada kali ini kita akan membahas mengenai play terapi atau terapi bermain. Kira-kira apa sih play terapi atau terapi bermain itu? Sebelum ke materi, jangan lupa like dan subscribe. Bermain merupakan salah satu produktivitas anak dalam kehidupannya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai salah satu metode okupasi terapis dalam intervensinya, dan biasa disebut dengan play terapi atau terapi bermain. Jadi, play terapi atau terapi bermain merupakan salah satu metode dengan menggunakan aktivitas bermain untuk memperbaiki masalah yang dialami oleh anak. Nah, Moms, berikut adalah jenis-jenis bermain berdasarkan usia anak. Unoccupied play, yaitu tahap pertama permainan yang dimulai pada bayi sejak lahir hingga usia 3 bulan. Dan merupakan permainan yang melibatkan gerakan tubuh tanpa tujuan yang belum jelas dan bertujuan untuk menyiapkan anak untuk bereksplorasi. Solitary play dimulai pada usia 3-18 bulan. Merupakan permainan yang melibatkan eksplorasi objek dan benda sekitarnya yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar pada anak. Onlooker play dimulai pada usia 2 atau 3 tahun, di mana seorang anak hanya mengamati anak lain yang sedang bermain dan ia tidak terlibat di dalamnya. Nah, permainan ini bertujuan untuk mengembangkan kepercayaan diri anak. Parallel play atau permainan paralel dimulai pada usia 2 tahun, di mana anak bermain di samping anak lain tanpa adanya interaksi, dan bertujuan untuk memahami pentingnya bermain bersama dengan anak seusianya. Dan di sini anak sudah paham konsep ini punya aku. Associative play atau permainan asosiatif dimulai pada usia 3 atau 4 tahun. Merupakan permainan yang melibatkan beberapa interaksi dengan anak-anak lain yang lebih kompleks dan bertujuan untuk meningkatkan interaksi, berbagi mainan, dan pemecahan masalah di dalam bermain. Bermain konstruktif dimulai sejak bayi dan menjadi kompleks seiring pertumbuhan anak. Merupakan permainan yang melibatkan penciptaan sesuatu dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pola pikir serta keterampilan yang anak miliki. Bermain fantasi dimulai pada usia 2 atau 3 tahun. Merupakan permainan yang melibatkan imajinasi anak dan pemikiran di luar dunia mereka. Bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, emosi, serta pola pikir anak. Permainan fisik dimulai pada usia 3-4 tahun. Merupakan permainan yang melibatkan kegiatan fisik seperti lari, lompat, dan memanjat, yang bertujuan untuk memperkuat otot, keseimbangan, dan koordinasi, serta mengetahui konsep giliran, konsep menang atau kalah di dalam bermain. Bermain sosial dimulai pada anak usia 3 atau 4 tahun. Merupakan permainan yang terjadi dalam lingkungan sosial
dan anak bermain bersama yang bertujuan untuk mempelajari norma, aturan, dan kerjasama di dalam lingkungannya. Bermain ekspresif dimulai pada usia prasekolah, merupakan permainan yang melibatkan ekspresi, ide, gagasan, serta emosi anak, dan bertujuan untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan yang dimiliki anak. Bermain kooperatif dimulai pada usia prasekolah, merupakan permainan yang dilakukan dalam kelompok dan melibatkan adanya tujuan kelompok, ada aturan permainan, dan ada pemimpin kelompok, dan bertujuan untuk meningkatkan kerja tim, aturan, dan keterikatan sosial. Selanjutnya, tujuan play terapi atau terapi bermain antara lain: yang pertama, sebagai sarana untuk bereksperimen sehingga anak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Yang kedua, melatih anak dalam beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, media berekspresi anak. Dan yang terakhir, untuk membantu anak bereksplorasi sehingga rasa keingintahuannya terpenuhi. Nah, apa sih manfaat play terapi atau terapi bermain dari sudut pandang okupasi terapi? Antara lain, untuk meningkatkan sensoris dan motorik anak, untuk meningkatkan kognitif, atensi dan konsentrasi, untuk menunjang kemampuan preakademik anak, memperbaiki kontrol emosi, problem solving, serta self-esteem yang berguna untuk mengekspresikan diri, untuk meningkatkan interaksi sosial dan rasa empati terhadap orang lain, serta meningkatkan keterampilan occupational performance pada anak. Oke, Mas. Dari penjelasan di atas perlu digarisbawahi bahwa perkembangan golden age otak anak dari usia 0-5 tahun dapat berkembang baik dengan menstimulasi anak bermain. Jadi, sebisa mungkin dampingi anak dalam melakukan aktivitas yang bertujuan dan hindari pola asuh overprotective serta memfasilitasi anak dengan gadget ataupun TV. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai play terapi atau terapi bermain. Jika ada pertanyaan, komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.